Halo Sobat Rebahan, apa kabar dengan pergelutan kasur hari ini? Kalau masih gitu-gitu aja, barangkali kamu butuh asupan alur singkat 252. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang berjudul The Offering. Film ini berasal dari negara Amerika dan dirilis pada bulan September tahun 2022. Film ini berlatar belakangkan kota Sofia di negara Bulgaria, yaitu di bagian timur selatan Eropa. Cerita diawali dari kakek-kakek yang melakukan sebuah ritual untuk pemanggilan iblis. Dan bisa dilihat dari cara dia melakukan ritual tersebut, dia ingin memanggil sosok iblis tersebut dan dia ingin berkomunikasi. Entah apa yang dia ingin ucapkan kepada iblis tersebut. Lalu sosok yang dia nantikan akhirnya muncul di balik pintu. Dan sosok itu pun mendekat. Lalu gadis kecil itu pun berkata kepada kakek tersebut bahwa dia ingin makan, namun kakek menolaknya. Dia selamanya tidak akan pernah ingin memberi makan sosok iblis kecil tersebut. Dan ternyata iblis itu dimasukkan dalam tubuh kakek. Dengan menggunakan kalung dan beserta pisau, kakek itu membunuh dirinya sendiri dan berupaya untuk menyegel iblis itu selamanya dalam tubuhnya. Wah, sungguh mengerikan. Lalu cerita berganti ketika Arthur memperkenalkan istrinya yaitu Claire kepada ayahnya yang bernama Saul bahwa mereka berniat ingin tinggal beberapa hari di rumah ini. Ayah Arthur sangat senang atas kepulangan putranya karena sudah beberapa tahun dia tidak pernah pulang. Hamish memiliki keyakinan bahwa Arthur memiliki niat yang tidak baik kepada ayahnya. Walaupun Hamish bersikap demikian, Arthur tidak mempedulikannya dan dia tetap fokus dengan pekerjaan ayahnya. Dan bahwa kita tahu jenazah ini adalah kakek yang mati di awal scene tadi. Lalu dia ingin mengetahui bekas luka dari pisau tersebut dan dia menggunting baju kakek tersebut. Tanpa disengaja gerakan refleks dari jenazah itu mengagetkan Arthur dan kalung yang telah diambilnya pun jatuh ke bawah. Dan dengan bersamaan itu pula pun ayah Arthur menaruh kecurigaan dengan pisau itu karena pisau itu tertulis bahasa Ibrani kuno. Dan ayah Arthur sangat bingung apa makna dari pisau ini. Dan dia pun berusaha mengecek isi dompet dari jenazah itu. Saul merasa sangat terheran-heran dengan jenazah ini. Apa sih yang sudah dilakukan dia semasa hidup? Kenapa bisa sampai seperti ini? Lalu scene berganti saat Arthur kembali ke kamarnya. Tetapi dalam perjalanan itu dia seperti mendengar suara yang aneh. Tidak hanya Arthur yang merasa terganggu, tetapi si Claire pun juga merasakan hawa-hawa aneh di sekitar kamarnya. Kemudian scene berganti ketika Saul yaitu ayah Arthur menelepon seorang teman lamanya. Dan dia menanyakan beberapa kata-kata yang ditemukan dalam pisau tadi. Jadi pada intinya, ketika pisau itu digunakan oleh seseorang, berarti dia sedang melakukan ritual penyegelan iblis dalam tubuhnya. Dan Saul berharap iblis tersebut tidak mengganggu keluarganya. Kemudian ayah Arthur pun menutup teleponnya. Bahkan di dalam rumah pun, Claire pun diganggu oleh iblis itu saat dia bermain dengan kameranya. Lalu scene berganti ketika Saul menerima panggilan dari seseorang yang berasal dari handphonenya Arthur. Saul sangat bersedih hati, ternyata anaknya kembali hanya ingin untuk menggadaikan rumahnya. Dan Saul menyampaikan hal ini kepada istri Arthur yaitu Claire. Dan betapa terkejutnya Claire mendengar semua ini. Dan Arthur pun berusaha menjelaskan kepada istrinya. Memang benar kalau dia sedang ada masalah dengan bank dan pengembang. Dan Claire pun menolak untuk pergi dari masalah ini. Dan memohon kepada Arthur untuk segera minta maaf kepada ayahnya yaitu si Saul. Kemudian cerita berganti ketika ayah Arthur secara tiba-tiba diganggu oleh sosok makhluk lain. Dan terkejutnya sosok itu berwujud iblis yang sangat menyeramkan. Ayah Arthur pun terbunuh oleh iblis tersebut. Dan Arthur terkejut menemukan surat itu sudah ditandatangani oleh ayahnya. Walaupun seperti itu, Arthur tetap sedih dengan semua yang terjadi. Lalu cerita berlanjut ketika acara pemakaman di rumah mereka berjalan lancar. Tetapi Claire mengalami sebuah kejadian yang aneh. Dia melihat sosok anak kecil berlari dan bersembunyi di balik sebuah cermin. Ketika cermin itu dibuka,
Dia melihat bayangan orang-orang dalam cermin itu bergerak, tetapi ketika dia melihat secara langsung, orang-orang itu tidak bergerak. Dan dia terus mengulanginya, dan sampai akhirnya hantu itu pun muncul di depannya. Tapi ini bukan hantu sih, tapi ini sebenarnya iblis. Dan ketika iblis itu menghilang, Claire pun berteriak dan membuat orang-orang di sekitarnya kaget. Ketika acara duka itu selesai, Arthur menggambar sebuah lambang yang entah itu bermakna apa. Kemudian Arthur berinisiatif untuk mendatangi apartemen Yosil. Dia mengecek seluruh isi kamar dan dia menemukan hal-hal yang tidak terduga. Penelitian tentang iblis. Kemudian dia melihat sebuah gambar yang pernah dia buat di rumahnya, dan di gambar tersebut dia membuka kayu itu dan dia menemukan sebuah rekaman. Dan ternyata rekaman itu menunjukkan sebuah ritual pemanggilan iblis. Arthur sangat terkejut. Kemudian tiba-tiba ia ditelepon oleh istrinya. Istrinya bercerita bahwa ada seorang nenek-nenek yang mencari Yosil. Dan nenek-nenek itu mengaku istri Yosil. Padahal sebenarnya istri Yosil sudah meninggal lama. Istri Yosil itu bernama Aida. Lalu sesaat kemudian Arthur pun pulang. Dan dia berusaha menolong Claire. Akan tetapi ketika dia menggendong Claire untuk menuju pintu keluar, Claire pun menghilang dan terus melakukan itu sampai beberapa kali. Lalu sosok iblis itu pun muncul. Sarah mengatakan kepada Arthur, jika ingin meminta istrinya, dia harus segera menumbalkan satu anak untuk dirinya. Tetapi Arthur menolak, kemudian dia sangat merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Lalu scene berganti di malam hari. Hamish pun datang menghampiri Arthur dan dia menanyakan bagaimana kabarnya. Tentu saja kabarnya sangat tidak baik. Kemudian Arthur menceritakan semuanya. Hamish pun melihat rekaman itu. Lalu Hamish mengatakan kepada Arthur, tenang saja, nanti ada temanku yang datang ke sini untuk membantu kita. Dan benar saja orang itu pun datang. Lalu orang itu mengatakan, dimanakah jenazah Yosil? Arthur mengantarkan orang itu ke jenazah Yosil. Dan betapa terkejutnya saat mengetahui jenazah itu sudah berubah menjadi abu. Dan mau tidak mau, Arthur harus mengobarkan dirinya sebagai rumah untuk menyegel iblis tersebut. Kemudian ritual dimulai. Pada saat mereka memulai ritual itu, orang yang berpengalaman pun akhirnya dibunuh oleh iblis itu. Dan tinggallah mereka berdua, yaitu Hamish dan Arthur. Lalu mereka berlari ke ruang tamu. Dan mereka menuju suatu tempat ruangan, lalu membuat sebuah lingkaran dari abu Yosil. Dan secara tiba-tiba Hamish disembunyikan oleh iblis itu, lalu Arthur berjuang sendirian. Ketika dia membaca mantra-mantra itu, dia melihat istrinya telah diseret ke atas. Dia terus berusaha untuk berdoa agar istrinya tidak diganggu lebih dalam oleh iblis itu. Namun apa yang terjadi? Iblis itu pun masuk ke dalam tubuh Arthur. Kemudian Arthur teringat untuk segera menyelesaikan misinya. Dia harus membunuh dirinya sendiri. Dan pada saat itu pula pun Hamish menghampiri Arthur dan menyuruh Hamish untuk menusuk dirinya. Tapi sangat tidak terduga, orang itu bukan Hamish, ternyata iblis. Dia melihat tubuh Hamish di sisi ruang lain. Dia akhirnya menyerah. Dan di saat itu pula Arthur berubah menjadi iblis dan memakan Claire. Dan cerita pun selesai. Jadi menurutku cerita film horor ini sebenarnya menarik, tetapi sayang di akhir cerita itu menggantung. Karena apa? Karena tidak dijelaskan bagaimana mula Yosil memanggil iblis itu. Tetapi dengan rating 5 di IMDb sudah termasuk lumayan lah. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye.